Assalamualaikum semuanya. Nah, video kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan, sekalian refreshing ya teman-teman. Refreshing virtual. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Liburan kali ini kita staycation di Grand Tebu Hotel. Tempatnya itu ada di Jalan Riau, Bandung. Jadi ini tuh ada di pusat kotanya Bandung gitu loh teman-teman. Makanya kita pilih di sini. Sebenarnya aku udah pernah nginep di sini, cuma ya udah karena kita butuhnya biar tempatnya itu deket kemana-mana, jadi ya udah kita pilih di sini. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan budget liburan yang sudah kita rencanakan, karena biar tidak mengganggu keuangan yang lainnya. Jadi untuk keluargaku kayak nginep di hotel, staycation gitu atau liburan singkat lah, itu penting ya, karena untuk merefresh otak kita. Kalau misalnya kita udah penat banget, kita butuh liburan gitu. Makanya kita memang selalu menyiapkan untuk dana-dana liburan gitu loh teman-teman. Ya walaupun sedikit nggak banyak, tapi yang penting ada lah ya untuk keperluan liburan singkat gitu. Jadi kita nggak melulu sama kerjaan gitu ya, kayaknya tuh capek banget gitulah mengurus pekerjaan terus gitu ya. Ada waktunya kita untuk istirahat sejenak dan berleha-leha santai sama keluarga. Unboxing time. Nah, aku mau buka paket. Jadi ini aku beli kalender karena sebentar lagi kan pergantian tahun ya. Dan coba kita lihat dari packagingnya, ini lucu banget. Aku beli ini kalendernya di membuat.id, belinya di Shopee, nama tokonya membuat.id. Jadi ini tuh model-model boho gitu loh teman-teman, lucu banget gambar-gambarnya. Terus untuk kertasnya juga kualitasnya bagus, terus untuk gambarnya tuh nggak pecah gitu. Jadi ini cocok banget sih untuk hiasan, terus untuk ya pajangan rumah gitulah, cocok. Harganya juga murah banget, cuma 40 ribuan aja. Kalau misalnya kalian mau samaan, kalian langsung cek aja description box aku, nanti untuk linknya bakalan aku taruh ya. Nah, lucu-lucu banget kan untuk gambar-gambarnya ini. Jadi ini cocok banget kalau misalnya mau kalian taruh di kamar, atau misalnya mau ditaruh di ruang kerja kalian, ini pas lah. Jadi niat awal tuh aku pengen kuliner malam gitu di Bandung, tapi ternyata sampai Bandung aja tuh kita udah malam gitu, udah jam 11 sampai Bandung. Terus ini jam satunya tuh aku kelaparan, akhirnya kita cari makan, dan kita cari makan yang deket hotel aja. Dan ternyata tuh ada warung dimsum gitu pinggir jalan, dan ini tuh emang enak banget loh teman-teman, serius. Untuk satu porsinya itu harganya 14 ribuan. Terus aku juga pesen teh tarik, itu teh tariknya juga enak banget. Cuma aku lupa nggak videoin warungnya di mana gitu, terus warungnya yang kayak apa gitu aku lupa. Pokoknya ini enak, ada di Jalan Riau gitu. Selamat pagi, jadi ini view dari kamar kita pagi hari. Kita bisa melihat gunung, terus pemandangan kota Bandung. Selanjutnya kita mau sarapan dulu, sekarang jam 8. Dan untuk sarapannya sendiri nggak diantar ke kamar, jadi kita langsung ke restorannya. Cuma untuk pengambilannya itu semua diambil oleh pegawainya ya, jadi nggak kita ambil sendiri, karena mungkin karena pandemi kayak gini, jadi takutnya nanti pengambilan sendoknya itu bareng-bareng dipakai sama semua orang gitu kan, lebih bahaya gitu ya.
Nah, ini pemandangan dari kolam renangnya. Kolam renangnya ada di rooftop gitu. Cuma kolam renangnya itu kecil, jadi kayak gini aja. Terus airnya itu dingin banget sampai suami aku aja nggak berani turun. Ini Aira aja yang turun karena dia tuh emang seneng banget kalau mainan air gitu. Dan memang yang diimpikan itu selalu berenang kalau kita ke hotel. Oke, lanjut, mumpung di Bandung aku mau ke subklinik. Ini mau aku sempetin gitu ya, karena aku memang pengen vaksin gitu sama suami. Dan kalau kalian kesini nggak usah khawatir karena di sini tuh benar-benar menjaga protokol kesehatan. Jadi tamunya juga nggak terlalu banyak karena sebelum kita kesini tuh harus booking dulu. Jadi orang-orang yang kesini juga itu sudah dibatasi oleh subnya sendiri. Jadi ini aman banget sih kalau misalnya kalian khawatir gitu ya mau ke SAP atau mau vaksin atau mau perawatan gitu ya, kalian gak usah takut karena di sini memang benar-benar protokol kesehatannya itu dijaga ketat gitu loh teman-teman. Nah, sebelum aku melakukan vaksinasi, aku mau konsultasi dulu sama dokternya dan kali ini aku bertemu dengan Dokter Fania. Ini untuk semuanya masih baru ya. Ini untuk vaksinnya masih disegel. Ini expirednya. Nah, tadi tuh sebelum vaksin kita dijelaskan dulu untuk manfaat-manfaat vaksinnya itu untuk apa aja. Terus alat-alat yang digunakan untuk vaksin itu masih semuanya baru dan masih segel, masa expirednya juga disebutkan. Jadi nggak usah khawatir, di sini itu semuanya benar-benar terjamin amannya gitu ya teman-teman. Terus untuk dokternya, terus untuk susternya atau mbak-mbak yang bantuin itu semuanya ramah-ramah. Jadi kita tuh konsultasinya juga enak, ngobrolnya juga enak. Walaupun tuh lihat aku tuh rempong banget kan bawa anak-anak gitu, cuma dokternya juga memaklumi. Ini aku udah sampai rumah lagi. Jadi aku kan kemarin habis dari Bandung, sengaja untuk ya liburan sebentar lah. Terus kalian mumpung lagi di Bandung, aku sempetin mampir ke subklinik untuk melakukan vaksin meningitis. Kenapa sih aku berminat untuk vaksin meningitis itu kayak gitu ya? Jadi awalnya itu aku nonton video yang I Survive Meningitis. Ini videonya yang ini aku nonton di channelnya SAP. Nah di situ tuh ada penjelasan dari dokter juga bahwa ternyata meningitis ini tuh berbahaya dan apa ya, menularnya itu juga gampang. Meningitis ini untuk penularannya itu bisa melalui droplet. Jadi kalian tahu nggak droplet itu apa? Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol terus air ludahnya itu nempel gitu ya, misalnya orang yang terkena meningitis ngobrol dengan kita terus ludahnya nyiprat ke kita gitu ya, atau mereka bersin atau mereka batuk gitu, terus kita lagi imun tubuhnya lagi rendah. Nah di situ kita bisa juga terpapar meningitis. Nah maka dari itu untuk langkah awal pencegahan meningitis itu sendiri untuk keluarga aku lah sama suami. Jadi gimana ya enaknya, dan kita memutuskan untuk vaksin aja. Nah vaksinnya itu karena di sini nggak ada, di Cianjur nggak ada, jadi ya udah kita sekalian jalan-jalan ke Bandung terus kita mampir ke ZAP dan ternyata di sana ada untuk vaksinnya. Dan untuk vaksin sendiri itu nggak cuma untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi vaksin itu dibutuhkan untuk orang dewasa juga sebagai kekebalan tubuh gitu loh. Jadi untuk perlindungan diri dari dalam tubuh kita memang memerlukan vaksinasi. Nah, vaksin meningitis ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang mau bepergian kayak untuk haji atau umroh gitu. Cuma untuk kayak orang-orang yang haji itu sama umroh itu ketahanannya itu hanya untuk 2 tahun. Jadi kalau misalnya dalam 2 tahun mereka berangkat umroh lagi, mereka nggak usah melakukan vaksin lagi gitu ya. Cuma kalau misal lebih dari 2 tahun mereka wajib untuk melakukan vaksin meningitis itu lagi gitu. Nah yang kemarin aku lakukan untuk vaksinnya aku sendiri itu yang untuk 5 tahun. Jadi nanti kalau misalnya udah 5 tahun nanti aku bisa melakukan vaksin meningitis ini lagi gitu. Nah
di Zap Klinik itu ternyata itu bukan cuma ada untuk vaksin anak-anak, ada vaksin dewasanya juga loh teman-teman. Jadi di sana itu lengkap, ada vaksin MMR, terus ada tipoid, ada vaksin flu juga. Pokoknya di sana banyak pilihannya. Nah, menurut aku ini tuh penting banget ya untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus-virus dari luar gitu ya. Apalagi meningitis ini kan berbahaya banget ya, karena kan menyangkut otak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya dana lebih, kalian bisa sisihkan untuk melakukan vaksin ini, karena menurut aku ini tuh perlu banget gitu loh. Cuma ternyata untuk orang awam ini tuh belum terlalu paham tentang vaksin meningitis ini gitu. Ya pokoknya gitu aja untuk informasi vaksin yang kemarin aku lakukan. Jadi kalau misalnya kalian mau informasi lebih lanjut, kalian langsung hubungi Zap aja. Nanti untuk bionya Zap aku bakalan taruh di description box aku. Kalian langsung cek aja di situ. Kalau misalnya pengen tanya biayanya berapa, terus tempat vaksinnya di Zap mana gitu ya, kalian langsung cek aja description box aku dan kalian bisa langsung menghubungi CP yang tertera di bawah. Oke, paling segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.